warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Perkenalkan nama saya Genana Febrian. Saya Matudaya Halamere. Saya Silviana Aini. Saya Yohana Nurulele. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang biaya modal individu dan gabungan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya modal individu dan gabungan. Biaya modal individu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana dari sumber pendanaan tertentu, baik itu utang, ekuitas, atau instrumen lainnya. Biaya ini menggambarkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atau kreditor sebagai kompensasi atas risiko yang mereka tanggung dengan memberikan dana kepada perusahaan. Biaya modal gabungan adalah rata-rata tertimbang dari biaya modal individu yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasi dan proyek-proyeknya. Biaya modal memberikan gambaran tentang biaya rata-rata yang harus dibayar oleh perusahaan atas seluruh modal yang digunakan, baik modal yang berasal dari utang maupun ekuitas. Berikutnya fungsi biaya modal. Terkait pengenaan pajak dalam perusahaan, pada modal pinjaman dan modal sendiri akan berbeda pengenaan biaya modalnya. Pada dasarnya, untuk perhitungan biaya modal, konsepnya dapat dihitung pada laba sebelum pajak atau before tax basis dan juga pada laba setelah pajak atau after tax basis. Yang kedua, terkait dengan diskon rate mengenai penerimaan ataupun penolakan sebuah usulan investasi dapat ditentukan dengan cara melakukan perbandingan antara tingkat keuntungan atau rate of return atas usulan investasi yang diperoleh dengan biaya modal pada perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya modal keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan adalah biaya modal di mana akan dihitung secara keseluruhan. Biaya dari penggunaan modal pada perusahaan seperti yang sudah diketahui bahwa modal yang akan perusahaan gunakan adalah modal yang bersumber pada modal sendiri dan modal asing. Terdapat 3 unsur penimbang dalam mengatur proporsi dana, yaitu yang pertama itu ada penimbang historikal. Sebagai dasar untuk menimbang historikal adalah dari adanya struktur modal pada perusahaan. Terdapat 2 jenis penimbang historikal yang bisa dipakai, yaitu penimbang nilai buku dan penimbang nilai pasar. Yang kedua ada penimbang target. Struktur modal dan penimbang yang terkait tepat digunakan ketika struktur modal yang ditetapkan perusahaan konsisten dengan tujuan strategisnya, memastikan biaya modal yang optimal dan mengurangi risiko finansial. Yang ketiga ada penimbang marginal. Penggunaannya akan mengaitkan pada penimbang biaya dengan beragam jenis pendanaan yang akan dijadikan persentase atas jumlah pendanaan yang diinginkan diterima dari setiap penggunaan metode. Selanjutnya ada tingkat pendanaan dan marginal biaya modal. Sumber pendanaan yang paling awal dipakai yaitu sumber dana yang dimana lebih murah biaya modalnya. Weighted Marginal Cost of Capital atau MCC adalah suatu grafik atau schedule yang membuat hubungan biaya modal perusahaan pada tingkat pendanaan baru. Schedule tersebut dipergunakan dalam penetapan penggunaan tarif diskonto pada proses anggaran modal perusahaan. Menurut Rianto, terdapat 4 faktor primer yang menyebabkan tinggi rendahnya biaya modal tertimbang, yaitu yang pertama, kondisi perekonomian secara umum. Yang kedua, kemampuan pemasaran sekuritas perusahaan. Yang ketiga, keputusan operasi dan keuangan yang dibuat manajemen. Dan yang terakhir ada jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama ada faktor-faktor yang tidak bisa perusahaan kendalikan. Contohnya ada 2 faktor penting perusahaan yang berasal dari kendali langsung perusahaan, yaitu tingkat suku bunga dan tarif pajak. Yang kedua ada faktor-faktor yang bisa perusahaan kendalikan, seperti biaya modal yang terdapat dalam suatu perusahaan bisa dipengaruhi oleh adanya kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Di sini ada contoh soal biaya modalnya, yaitu ada PT Sejahtera. PT Sejahtera memiliki struktur modal
Yang pertama ada hutang sebesar 500 juta dengan biaya modal 8%. Yang selanjutnya ada saham preference. Di sini ada 200 juta dengan biaya modal 10%. Yang selanjutnya ada saham biasa sebesar 300 juta dengan biaya modal 12%. Tingkat pajak perusahaan adalah 30%. Di sini kita disuruh menghitung biaya modal individual untuk setiap sumber modal dan biaya modal keseluruhan atau WACC. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian tentang contoh soal pada PT Sejahtera. Langkah yang pertama kita lakukan adalah menghitung biaya modal individu. Nah, dalam biaya modal individu itu terdiri atas 3, yaitu hutang, saham preferen, dan saham biasa. Nah, langkah yang pertama itu kita menghitung hutang pada PT Sejahtera. Dengan rumus biaya modal hutang sebelum pajak dikali 1 dikurang tingkat pajak. Nah, dalam contoh soal PT Sejahtera itu biaya modal hutang sebelum pajaknya itu sebesar 8% dan tingkat pajaknya itu sebesar 30%. Nah, jadi 8% itu dikali 1 kurang 30% itu mendapatkan hasil sebesar 5,6%. Nah, saham preferensinya itu sebesar 10% pada contoh soal PT Sejahtera tersebut. Yang terakhir itu ada saham biasa. Saham biasa itu sebesar 12% yang sudah tertera pada contoh soal. Yang kedua yaitu kita menghitung biaya modal keseluruhan atau WACC. Rumus yang kita gunakan yaitu proporsi hutang dikali biaya modal hutang ditambah proporsi saham preference dikali biaya modal saham preferen. Terus ditambah proporsi saham biasa dikali dengan biaya modal saham biasa. Nah, cara perhitungannya yaitu proporsi hutang itu sama dengan 500 juta dibagi 500 juta ditambah 200 juta ditambah 300 juta. Nah, jumlah yang kita peroleh itu sebesar 0,5. Terus yang kedua, menghitung proporsi saham preference, yaitu dengan 200 juta dibagi 500 juta ditambah 200 juta ditambah 300 juta. Itu hasil yang diperoleh sebesar 0,2. Nah, yang terakhir itu kita menghitung proporsi saham biasa. Itu sebesar 300 juta dibagi 500 juta ditambah 200 juta ditambah 300 juta. Kita peroleh hasilnya sebesar 0,3. Nah, langkah yang terakhir itu kita menghitung biaya modal keseluruhan yaitu atau WACC. Jadi perhitungannya itu WACC sama dengan 0,5% dikali 5,6% ditambah 0,2 dikali 10% terus ditambah 0,3 dikali 12%. Jadi hasil yang kita peroleh yaitu 8,8%. Jadi biaya modal keseluruhan atau WACC pada PT Sejahtera sebesar 8,8%. Terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami adalah teori perilaku konsumen memberikan wawasan penting tentang dinamika pasar dan pengambilan keputusan ekonomi. Teori ini menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan dalam memilih barang dan jasa, mempertimbangkan preferensi, anggaran, dan utilitas yang diperoleh oleh konsumsi.